Yohanes pasal 3, hari Senin tanggal 29 Desember 2025. Percakapan tentang Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nah, ini Yohanes pasal 3 mengenai percakapan dengan Nikodemus, perikop yang pertama, dan dijelaskan di sini siapakah Nikodemus itu. Nah, Nikodemus dia adalah seorang Farisi. Nikodemus bukan seorang Farisi biasa, tetapi dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi, jadi leader di agama Yahudi. Nah, kita lihat di sini ayat 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Pertanyaannya, kenapa dia datang malam hari? Ya, malam hari kan orang nggak lihat, gelap. Ya, gelap-gelap, mungkin zaman itu tidak ada lampu di jalan, jadi nggak ada yang lihat kalau malam. Kenapa? Karena di sini dikatakan dia seorang Farisi. Nah, kita lihat bagaimana orang Farisi kepada Yesus. Mungkin saja kalau dia ketahuan pergi ketemu Yesus, apalagi dia pemimpin, orang Farisi yang lain akan mengkritik dia atau mulai mencari kesalahannya. Nah, jadi itu kira-kira yang membuat dia kok datang pada waktu malam. Tetapi di bagian lain dia rindu untuk mendekati Yesus, dia rindu untuk mengenal Yesus lebih. Karena selama ini yang kita baca tentang orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang biasanya mencari kesalahan Yesus bersama dengan ahli-ahli Taurat, para imam-imam kepala. Nah, ini Nikodemus memberanikan diri. Dia memberanikan diri untuk pergi menjumpai Yesus, sekalipun itu dia masih cari-cari di malam hari. Dia tidak terang-terangan, dia tidak pergi dengan terang-terangan kepada Yesus. Nah, dia memanggil Yesus dengan nama Rabi, dan dia mengakui, dia bilang kami, jadi mewakili orang Farisi yang lain. Kalau dia bilang kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Kalau dia tidak bilang saya tahu, kami tahu. Jadi dia sebagai pemimpin agama mewakili orang Yahudi lainnya, Farisi yang lain. Dia berkata bahwa kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Jadi Allah yang mengutus Yesus. Mereka tahu dan sadar itu. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Mereka sangat tahu kalau seseorang tidak disertai oleh Allah, itu tidak bisa mengadakan tanda-tanda seperti yang Yesus sudah adakan selama ini. Nah, ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini Nikodemus baru berkata bahwa kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus masuk langsung menjawab. Yesus yang menjawab pernyataan tadi, ini pernyataan dari Nikodemus, bukan pertanyaan ya, ini pernyataan. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yesus berkata, menjawab pernyataan Nikodemus bahwa jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, pengertian Nikodemus saat itu dia jawab di ayat yang keempat. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Nah, pengertian ini kan yang kita bisa nangkap juga ya, kalau dengar seperti itu, tidak dilahirkan kembali. Nah, Nikodemus ini sudah seorang pemimpin agama, pastinya sudah dewasa di usia ya, langsung berpikir, bagaimana mungkin sudah tua
sekalipun juga belum tua ya, anak-anak pun di usia yang sudah 2 tahun untuk bisa masuk ke rahim ibu kembali ya, sepertinya memikirkan itu impossible. Apalagi ini dia bilang kalau orang sudah tua, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan, dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini logika manusia. Kita biasa berpikir logika ya, hal-hal yang sepertinya kita cuma lihat dengan akal pikiran manusia, dan seperti inilah yang Nikodemus pikirkan mengenai pernyataan Yesus. Nah, Yesus menjawab di ayat 5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Nah, Yesus menjelaskan di sini tentang seorang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, nah yang kelihatan ini tubuh yang menurut Nikodemus harus masuk kembali ke dalam rahim ibu supaya bisa dilahirkan kembali, itu daging. Tetapi yang Yesus memaksud adalah apa yang dilahirkan dari roh. Seseorang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, inilah yang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, seperti itu. Jadi yang Yesus memaksudkan di sini, orang tidak bisa dapat masuk ke dalam kerajaan Allah apabila tidak dilahirkan kembali menurut roh. Karena manusia lahir dari daging ya, lahir dari ibu setelah dikandung selama 9 bulan, lahir dari daging. Nah, saat manusia mengenal Tuhan, menyerahkan hidupnya untuk masuk kembali ke rahim ibu, dalam tanda kutip mati kembali, mati bersama Yesus di dalam baptisan. Jadi mati bersama Yesus, nanti lahir kembali. Nah, inilah yang dilahirkan kembali setelah menyerahkan seluruh hidup dagingnya, kelahiran secara manusiawi, lahir dari daging, setelah memberikan diri untuk mati bersama Yesus di dalam baptisan, setelah keluar, nah inilah yang lahir kembali, dilahirkan kembali. Ada roh yang hidup, sudah hidup kembali. Roh yang sebelumnya manusia, rohnya mati, seperti kejadian yang dimulai dengan Adam dan Hawa. Rohnya mati, jadi lahir hanya dari daging. Tapi saat kita memberikan diri untuk menerima Yesus, dan di sanalah roh kita dilahirkan dari air dan roh. Roh kita hidup kembali, dan di sini yang dikatakan tidak seorang pun yang sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini yang Yesus mau sampaikan kepada Nikodemus untuk lahir baru, untuk menanggalkan semua kedagingan dengan mati bersama dengan Kristus dan lahir kembali, bukan masuk kembali ke dalam perut ibunya, ke dalam rahim ibunya. Dan di sanalah kamu harus dilahirkan kembali, rohnya yang lahir, yang hidup kembali. Ayat 8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, angin kita tahu, kita rasa ada angin bertiup ya, kita juga gak dengar biasa gemuruhnya, tetapi kita tidak tahu dari mana angin datang, kemana ia pergi. Yang kita lihat adalah efeknya. Kita lihat ada hembusan, kita rasa ada hembusan angin, kita lihat pohon bergoyang. Nah, seperti ini orang yang lahir dari roh, ada efek, ada perubahan yang bisa dilihat. Perubahan dari orang yang lahir dari roh, ada yang berubah di dalam hidupnya. Karena sentuhan Roh Kudus mengubahkan seseorang. Roh Kudus yang mengajar orang yang dulunya suka bohong, kok bisa ya menjadi jujur. Orang yang dulunya cerewet sekali, kok bisa menjadi tenang, bisa berbicara dengan tidak cepat-cepat saat ada roh yang mulai bekerja di dalam hidupnya. Seperti itu, ada efek yang dilihat dan dirasakan oleh orang lain.
Dan orang akan berkata, mulai dari mana ya? Seperti angin. Dari mana datangnya angin, kemana perginya orang tidak tahu, tetapi ada dampak yang kelihatan. Ada dampak yang dilihat oleh orang. Dan seperti inilah orang yang lahir dari roh, ada dampak yang dirasakan oleh orang lain. Anak-anak akan melihat, mama saya yang dulunya cepat sekali teriak-teriak, mama saya yang dulunya cepat sekali nervous, cepat panik, kok sekarang sudah lebih tenang, tidak panikan, tidak cepat marah. Nah, perubahan itu yang bisa dirasakan, ada yang berubah saat orang dilahirkan dari roh. Ayat 9, Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Jadi Nikodemus tanya bagaimana mungkin bisa terjadi. Nah, Yesus bilang dia kan pemimpin agama Yahudi. Yesus bilang, kamu yang ajar, pengajar Israel, bagaimana mungkin tidak mengerti hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Jadi Yesus menjelaskan kepada Nikodemus lagi bahwa dia berkata-kata, apa kata-kata yang diceritakan Tuhan Yesus tentang apa yang dia ketahui. Jadi bukan cuma menceritakan teori, tetapi mengajarkan apa yang dia ketahui, bersaksi tentang apa yang Yesus lihat. Yesus melihat semua di dalam kerajaan surga, mengajarkan Injil kerajaan surga karena Yesus mengetahui dia hidup di surga sebelum dia turun di bumi. Nah, apa yang dia ajarkan, apa yang dia saksikan semuanya adalah hal yang dia telah rasakan dan saksikan di surga sebelumnya. Nah, cuma Yesus bilang kamu tidak percaya. Apa yang Yesus ajarkan mereka tidak percaya. Ini tentang duniawi, apalagi tentang hal surgawi yang mereka belum lihat. Nah, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Menggambarkan Yesus sendiri yang satu-satunya yang telah naik ke surga, karena Dia juga yang telah turun dari surga. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini Tuhan Yesus mengangkat di ayat 14 tentang Musa yang meninggikan ular di padang gurun. Kita ingat kisah ini ada di Bilangan 21 ya, ayat yang ke-8 dan 9. Ke situ Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tedung karena bangsa Israel bersungut-sungut, marah lagi kepada Musa setelah Harun mati ya, kakaknya mati. Nah, di situ orang Israel bersungut-sungut lagi di Bilangan 21 dari ayat 4. Di situ ada topik tentang ular tembaga. Nah, mereka bilang, kenapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun? Di sini tidak ada roti, tidak ada air, makanan hambar itu manna ya. Kami telah muak. Jadi mereka tidak senang, bersungut-sungut. Lalu Tuhan menyuruh ular tedung ke antara bangsa itu, memagut mereka. Nah, Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tedung dari tembaga, supaya nantinya ular tedung dari tembaga itu ditaruh di sebuah tiang, dan jika seseorang yang dipagut ular memandang kepada ular tembaga itu, ia hidup. Nah, ini yang Yesus bagikan kepada Nikodemus di ayat 14, bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Di zaman Perjanjian Lama, Musa membuat ular tedung dari tembaga untuk setiap orang yang mau melihat dan melihat ke arah ular tembaga itu tetap hidup. Nah, setelah Yesus datang
demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kita pandang kepada salib Yesus, pandang kepada salib Dia, enggak ular tembaga lagi yang dipandang, tetapi kita memandang kepada salib Yesus, mempercayai Dia, supaya nantinya di ayat 15 dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada Yesus, salib Yesus, di situ orang yang akan memperoleh hidup kekal. Kalau di zaman Musa, perjanjian lama, tidak akan mati setelah terpagut ular tedung saat melihat dan memandang kepada ular tedung. Nah, Tuhan Yesus sekarang, salib Yesus, saat kita mau memandang salibnya di dalam setiap perkara hidup kita dan kita mempercayai Dia dengan segenap hati, dan di sanalah setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena kasih-Nya yang begitu besar, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih-Nya luar biasa. Dia cuma punya anak tunggal, tetapi Dia serahkan supaya setiap orang yang percaya. Jadi orang yang percaya yang tidak akan binasa. Kalau tidak percaya ya akan mendapat kebinasaan. Orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkan oleh Dia. Yesus menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan kita umat manusia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dibutuhkan iman percaya kepada Dia, supaya kita tidak mendapat hukuman, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Ayat 19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kita lihat ya, kalau gelap kita nggak lihat kalau ada kotor-kotoran atau berantakan atau gimana, tapi saat ada terang kita bisa lihat sampai debu-debu ya, kita bisa lihat. Nah, seperti itu saat kita datang kepada terang itu firman Tuhan bisa menerangi bagian-bagian yang gelap dalam hidup kita. Kita yang merasa sudah rendah hati, ternyata terang Kristus berkata, kamu masih sombong, kamu masih tinggi hati, kamu masih bohong, atau banyak hal yang dalam kegelapan tidak kelihatan, tetapi di dalam terang Kristus semuanya akan dibukakan. Dan Tuhan mau menerangi hidup kita supaya yang kotor-kotor, yang gelap, debu di dalam hidup kita bisa kita kenali, dan nantinya kita bisa bersihkan dengan firman Tuhan. Jadi semakin kita mendekatkan diri kepada terang itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri, akan membuat kita melihat perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan yang gelap, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya nantinya kita berani untuk menghidupi yang baik dan benar daripada Dia. Jadi kebenaran Tuhan adalah terang yang bisa membukakan setiap kegelapan di dalam kehidupan kita. Mari kita terus dekat kepada terang itu, karena terang yang sesungguhnya itu Kristus yang akan menyatakan semua perbuatan-perbuatan kita. Di depan manusia tidak bisa melihat semua apa yang kita lakukan, apa yang ada dalam hati kita, tetapi di hadapan Tuhan semuanya telanjang, tidak ada satupun yang tertutup. Berikut kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Yesus ternyata juga membaptis ya di tanah Yudea bersama murid-murid, dia membaptis.
Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Jadi ada Yohanes Pembaptis yang terus membaptis, dan Yesus pun di tempat yang lain di tanah Yudea bersama-sama muridnya membaptis juga. Ayat 25, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Ini murid Yohanes yang berselisih, murid-murid Yohanes, jadi lebih dari satu murid Yohanes ini berselisih dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan bertanya kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jadi ini orang Yahudi ini datang kepada Yohanes menyampaikan bahwa Yesus yang dia baptis dulu kan, karena Yohanes yang membaptis Yesus. Ya, itu yang dibilang di seberang sungai Yordan, karena Yesus dibaptis di sungai Yordan, dan memang Yohanes bersaksi tentang dia bahwa membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Dan orang Yahudi ini berkata dia membaptis juga loh sekarang, dan semua orang pergi kepadanya. Ada kata, kalau kita lihat di sini ada kata-kata provokator ya, sepertinya kalau kita lihat. Karena Yohanes sudah namanya Yohanes Pembaptis, dia yang membaptis, bahkan dia yang baptis Yesus. Sekarang Yesus juga yang membaptis, melakukan pembaptisan. Dan kata-katanya ini, semua orang pergi kepadanya. Seperti mau bilang, kamu kan yang memulai membaptis, tapi sekarang Yesus yang pembaptis itu juga sekarang membaptis. Dan semua orang pergi kepadanya. Ini ngompor-ngomporin hati Yohanes kalau kita lihat seperti ini ya. Dan bagaimana reaksi Yohanes saat itu? Dia berkata, jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes tidak cemburu. Yohanes tidak terprovokasi. Dia tahu bahwa dia diberi kesempatan untuk memulai datang memperkatakan, memberi kesaksian tentang Yesus. Dia diutus mendahuluinya, tetapi dia bukan Mesias. Tidak ada seseorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Tuhan yang mengaruniakan itu kepada Yohanes untuk diutus mendahului Yesus, membaptis Yesus. Sekalipun di awal kalau kita ingat di pembacaan kitab yang lain bahwa Yohanes bilang, "Harusnya engkau yang membaptis aku." Tetapi Yesus bilang, untuk rencana Tuhan tergenapi. Jadi Yohanes taat dan tunduk. Jadi kompor-kompor, kipas-kipas dari orang Yahudi ini tidak masuk, tidak mengenai Yohanes. Malah ia berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes tahu diri, bagiannya di sini, visinya di situ. Dan kalau Yesus mengambil bagian membaptis juga setelahnya dan banyak orang pergi kepadanya, itu menjadi sukacita bagi Yohanes. Dia bilang, sukacitaku penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bersyukur karena dia yang untuk Yesus, Yohanes diutus mendahului, ternyata dia semakin besar. Dan Yohanes tahu, aku yang harus makin kecil. Betapa rendah hatinya Yohanes di sini menerima bagiannya, visi yang Tuhan percayakan. Dia hanya mendahului, dan selanjutnya Yesuslah yang terbesar. Yesuslah yang menjadi mempelai laki-laki. Dia adalah sahabat mempelai laki-laki. Pernyataannya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Ini ada ditulis bahasa bumi ya, berarti ada bahasa sorga.
Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Nah, kita perlu membedakan bahasa bumi dan bahasa surga. Bahasa bumi lah yang seperti itu, celotehan-celotehan, keluhan-keluhan seperti yang umat Israel sampaikan di Bilangan 21 tadi yang kita baca mengenai Musa. Mengeluh, marah-marah, tidak bersyukur. Nah, di dalam kerajaan sorga, bahasa sorga tidak ada seperti itu. Bahasa sorga adalah ucapan syukur, saling menguatkan, tidak menjatuhkan orang lain, tetapi memberikan kekuatan, memperkatakan hal yang baik, hal-hal yang membuat orang bisa bangkit semangatnya, bukan malah mematikan semangat orang lain. Ayat 32, ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Jadi Yesus sudah bilang tadi ya di ayat 30 berapa tadi, ayat 11 tadi, Yesus sudah berkata bahwa kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Nah, Yesus saksikan, Yesus lihat apa yang dia saksikan di sorga. Makanya tadi dia bilang tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga. Nah, Yesus sampaikan itu apa yang dia lihat, yang dia saksikan di sorga, itu yang dia berikan kesaksian. Nah, yang kita hari ini, Yesus sudah mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Murid-muridnya tersebar memberitakan Injil, dan sampai hari ini ada Injil di depan kita. Kita nggak saksikan langsung, tetapi melalui Yesus yang langsung menyaksikan kepada murid-muridnya, murid-muridnya lanjutkan lagi kepada ke berbagai bangsa dan sampai kepada kita melalui firman-Nya hari ini. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau menerima kesaksian itu tentang Injil damai sejahtera? Itu jawaban ada pada kita masing-masing. Nah, Yohanes memberitahu di ayat 32 ini bahwa ia, yaitu Yesus, memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Ayat 33, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kalau Tuhan mengutus seseorang untuk menyampaikan firman Allah, itu pilihan Tuhan. Jadi hari ini kita, setiap orang yang percaya kepadanya, diutus Tuhan untuk menyampaikan firman. Bukan dulu kalau di zaman perjanjian lama yang kita baca terakhir-terakhir ini kan sudah kita baca sekarang di Amos, ada Yehezkiel, ada Yesaya, ada Yoel. Itu nabi-nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Ada orang-orang khusus. Nah, sekarang di zaman kasih karunia ini, Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Dikaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi jangan cuma bilang pendeta saja yang bisa menyampaikan firman dari atas mimbar. Kalau Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada siapa saja yang rindu untuk mengenal Dia, mencari Dia dengan segenap hati, menghidupi kebenaran firman-Nya setiap hari, nah Tuhan pakai orang itu, diutus oleh Allah untuk sampaikan firman, menyampaikan firman dengan berbagai cara. Sekarang ini ada banyak, ada di media, bagaimana juga dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menyampaikan firman dengan teori, tetapi mempraktekkan. Ada perubahan seperti yang tadi disampaikan Yesus saat orang dilahirkan dari roh. Ada dampak yang dirasakan saat menyampaikan firman, dampak yang telah dihidupi oleh orang tersebut terlebih dahulu. Perubahan-perubahan di dalam hidupnya yang dampak dari Roh Kudus yang bekerja. Ayat 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Jadi Bapa mengasihi anaknya yang tunggal, dia telah serahkan segala sesuatu kepadanya. Nah, saat kita percaya kepada anak, pasti percaya juga kepada Allah Bapa
dan Allah Roh Kudus, karena ada Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Nah, saat kita percaya kepada Anak, kita mempercayai juga Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, kita akan memperoleh hidup. Dan ini untuk mempercayai diperlukan ketaatan, karena barang siapa yang taat dia akan melihat hidup, tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Dengan iman percaya Roh Kudus di dalam kita yang terus mengajari kita segala sesuatu, memberikan pengertian baru, hal-hal baru seperti Nikodemus ini yang sebelumnya tidak mengerti, setelah bertemu dengan Tuhan Yesus diajarkan, pastinya dia mengerti bagaimana sesungguhnya yang dikatakan dilahirkan kembali. Mari kita terus mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk membukakan kita hal-hal yang baru yang kita tidak mengerti sebelumnya, dan untuk terus taat dan mempercayai Dia yang telah diutus, yang telah dikirim Bapanya, karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Yesus memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, siapapun kita yang mau percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.